Halo sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, hadir kembali dalam channel saya Indah Permatasari. Hari ini saya akan mengenalkan untuk aglonema lokal, yaitu aglonema Dewi Hugas. Dengan karakternya, media tanam apa yang cocok untuk aglonema yang satu ini, nutrisinya, serta kita akan mencacah untuk aglonema Dewi Hugas. Dan apakah aglonema ini berbeda perlakuan terhadap aglonema Dewi Hugas dengan aglonema lainnya? Yuk sama-sama kita simak videonya. Namun sebelumnya dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, apa kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan yang pastinya banyak rezekinya. Amin. Lagi dan lagi saya akan memberikan informasi seputar aglonema. Dan kali ini untuk informasi yang akan saya berikan adalah tentang mengenal karakter aglonema Dewi Hugas. Ya, banyak banget sahabat Indah yang mungkin kalau yang sudah biasa mengenal aglonema pastinya sudah tahu aglonema Dewi Hugas karakternya seperti apa. Namun banyak juga yang masih belum mengenal untuk aglonema yang satu ini. Yuk sama-sama sebelum kita untuk teruskan videonya, saya akan memberikan informasi seputar aglonema Dewi Hugas, karakternya, terus untuk cara pertumbuhannya, dan apa sih yang disenangi oleh Dewi Hugas agar bertumbuh subur, sehat, serta memiliki performa yang baik. I know that something really special made me think about you, about you, about you, you. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. Nah, sahabat Indah, setelah tadi sudah mendengarkan apa saja yang disenangi oleh aglonema Dewi Hugas, cara perawatannya, serta bagaimana karakter untuk aglonema Dewi Hugas, sekarang saya sudah memiliki dua tanaman aglonema Dewi Hugas yang tadinya itu sebetulnya aglonemanya sehat, namun agak sedikit sangat disayangkan waktu itu cuacanya lagi kurang bagus, terus posisinya itu saya taruh pada balkon di rumah, tertiup angin lalu jatuh dan aglonemanya rusak pada bagian pucuk. Untuk aglonema yang rusak pada bagian pucuk biasanya susah untuk bertunas kembali atau mengeluarkan daun kembali, jadi aglonemanya terlihat seperti aglonema sakit.
Dan untuk cara satu-satunya menyelamatkan aglonemanya agar tidak mati dan aglonemanya bisa tumbuh kembali, akhirnya saya potong di bagian bonggolnya. Jadi saya buang pucuknya. Waktu itu pucuknya memang tidak bisa terselamatkan, hanya bagian bawahnya saja. Sehingga aglonema Dewi Hugas yang kurang lebih sudah usia 2 bulan ya untuk masa saya potong bonggol, ini sudah tumbuh seperti ini menjadi 2 rumpunan dalam 1 bonggol. Jadi kelebihan kita membonggol adalah aglonemanya bisa saja tumbuh lebih dari 1 rumpun seperti ini. Nah, karena untuk aglonemanya sudah memiliki daun lebih dari 3, sekarang saya akan mau memisah aglonema ini menjadi 1 pot agar nutrisinya dia tidak berebut. Jadi nutrisinya tercukupi ketika saya memisahkan aglonema yang sudah harus memang dipisahkan dari bonggolannya. Nah, sahabat indah, kita koreksi kembali. Untuk aglonemanya, bagaimana cara memisahnya? Apakah sama seperti aglonema lainnya? Yuk sama-sama kita simak videonya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you. Sahabat indah, seperti biasa saya akan mencacah aglonema yang rumpunan menjadi pot yang berbeda-beda atau membudidayakan aglonema ini menjadi lebih dari 1 pot. Nah, tapi sebelumnya di sini saya memiliki 2 aglonema yang menempel bonggol, dan di sini untuk jumlah daun aglonemanya sendiri lebih dari 4 untuk 1 rumpunannya, dan sedangkan ini hanya 2 daun saja yang masih ada. Jadi sementara saya tidak akan membonggol untuk bagian aglonema yang saya pegang. Namun saya akan membongkar bagaimana sih cara memisah aglonema dari bonggolan. Sahabat indah, mohon maaf ya, saya tidak memakai sarung tangan. Perasaan saya untuk bercocok tanam kayaknya saya lebih srek untuk tanpa sarung tangan, karena saya juga tahu kalau untuk cacingnya ya insya Allah tidak ada ya, karena saya selalu memberikan furadannya. Nah, di sini sahabat indah, saya akan pegang di bagian daunnya. Saya akan hadapkan aglonemanya ke bagian bawah. Sebelum itu saya akan mencucinya terlebih dahulu untuk melihat aglonemanya sehat atau tidak. Membersihkan aglonema dengan air yang mengalir. Sahabat Ida bisa lihat ya, untuk aglonemanya dia tumbuh dengan baik, akarnya sehat, batangnya pun sehat. Jadi saya harus pisah dulu aglonema ini. Sahabat indah, seperti biasa saya menggunakan pisau sakti saya untuk mencacah aglonema Dewi Hugas. Nah, sahabat indah, sekarang saya akan meninggalkan untuk 1 Dewi Hugas dengan bonggolannya agar supaya siapa tahu dia bisa menumbuhkan tunasan baru. Nah, sekarang saya akan cacah di sebelah sini. Sebelumnya saya akan berikan antrakol dulu. Saya sedang kehabisan betadin, jadi saya gunakan apa yang ada, yaitu antrakol. Jadi di sini saya akan cacah. Alhamdulillah ya sahabat indah ya. Nah, di sini saya akan berikan antrakol untuk menutupi lukanya. Kenapa sih harus ditutupi lukanya? Agar untuk bagian yang terluka itu tidak akan tumbuh jamur, sehingga aglonemanya tetap sehat walaupun baru saja dipotong. Ini sahabat ini sebetulnya ini harus diperhatikan lagi ya, kayak gini tuh kalau saja aglonemanya
bagian media tanamnya itu terlalu lembab, bisa mengakibatkan bakteri yang berlebih sehingga bisa mengakibatkan yang namanya spot merah. Jadi kita harus jaga-jaga kalau sudah aglonema seperti ini. Perhatikan untuk media tanamnya. Sekalian kita berikan antrakol saja. Harusnya kalau saya lagi nggak males, saya harusnya pakai dibuat menjadi pasta ya. Cuman kalau pasta, kalau saya hanya mencacahnya satu saja akan meninggalkan sisaan. Jadi sayang banget kalau harus saya tinggalin cacah pasta. Jadi saya buat seperti ini saja. Sama aja ya sahabat Indah ya. Oke, sekarang sudah selesai. Kita bisa menanamnya di pot yang bisa kita sesuaikan dengan ukurannya. Kalau saya menggunakan ukuran seperti ini. Sahabat Indah, untuk media tanamnya, kalau masih ada yang bertanya apa yang saya gunakan, di sini ada campuran dari sekam bakar, ada sekam mentah, terus ada juga kokofit, terus ada andam yang saya gunakan, ada pasir malang, ada kompos, ada pupuk kohe atau kotoran hewan. Saya menggunakan untuk kotoran hewannya adalah jenis pupuk kandang dari kambing. Nah, sahabat Indah, untuk aglonema sudah saya jelaskan tadi. Untuk aglonema Dewi Huges ini adalah jenis aglonema lokalan yang senang sekali dengan pupuk kandang. Sehingga kalau diberikan pupuk kandang, aglonemanya itu jauh lebih sehat. Dia memiliki batang pokok yang lebih besar. Dan malah syukur-syukur aglonemanya itu bisa banyak menghasilkan anakan atau tunasan. Dan untuk aglonemanya sendiri sebetulnya dia tidak terlalu suka. Aglonema Dewi Huges tidak terlalu suka untuk dipindah-pindahkan. Jadi untuk sahabat Indah yang memiliki Dewi Huges, silahkan taruh saja pada satu tempat. Kalau menyiramnya mungkin bisa di situ aja. Kenakan sinar matahari. Terus aglonema ini nggak rewel kalau terkena air hujan. Jadi semakin dia terkena air hujan, dia akan semakin lebih kokoh. Nah sahabat Indah, yuk sama-sama kita akan tanam untuk aglonema Dewi Huges. Saya sudah menyiapkan media tanam di bagian bawah. Nah, di sini sudah saya taruh ya. Jadi setengah dari media potnya. Saya ingatkan kembali untuk sahabat Indah tidak menekan pada permukaan batang. Kalau kita tekan di bagian tengah sini, itu bisa mengakibatkan untuk aglonemanya itu agak sedikit stres atau frustasi ya kalau bahasanya kita. Nah, jadi bisa kalau buat madetin agar aglonemanya itu tidak kemana-mana, jadi kita bisa tekan di bagian pinggir saja. Sehingga walaupun seperti ini aglonemanya sudah pada bentuk yang kita inginkan, itu di bagian tengah. Dan yang pastinya dia tidak goyang-goyang. Kalau aglonema yang goyang-goyang, apalagi baru pindah, itu bisa aglonemanya stres sehingga daunnya bisa menguning. Kemarin saya banyak ada membaca salah satu komen, kenapa tidak menggunakan sarung tangan? Semua orang kadang-kadang berbeda-beda ya sahabat Indah ya. Kalau saya sendiri, saya bukan orang yang jijian untuk memegang namanya media tanam. Terus nggak terlalu takut yang namanya sama cacing. Jadi menurut saya secara seperti ini lebih, apa ya bahasanya, lebih resep buat kita. Terutama buat saya ya. Kalau buat sahabat Indah silahkan menggunakan sarung tangan atau menggunakan untuk seperti centong dan lain-lain. Oh iya, kalau untuk harga, mungkin di sini sahabat Indah pengen tahu berapa sih aglonema Dewi Huges untuk harga kisaran terkini. Untuk aglonema Dewi Huges kisaran segini itu untuk sekarang itu kayaknya sepertinya sekarang harganya dibanderol lebih dari Rp500.000. Dan untuk aglonema dewasa, semua tergantung dengan nursery atau penjualnya. Ada yang menjual kisaran di harga 2 juta,
2,5 juta, 3 juta, bahkan harga puluhan juta ketika aglonemanya itu memiliki performa yang baik, apalagi sudah menghasilkan tunasan-tunasan. Oke, selesai sudah sahabat indah. Satu pot yang tadinya satu pot. Nah, sekarang saya siram nih sahabat indah. Banyak yang nanya setelah ditanam apakah disiram. Silahkan disiram saja, asalkan media tanamnya tidak terlalu lembab. Jadi seperti ini untuk media tanamnya, dia memang masih sedikit kering. Dan pastikan untuk aglonema usahakan medianya poros. Jadi dia tidak mengendap pada bagian dari dalam pot. Siram sampai benar-benar basah. Nah, 2 hari ke depan aglonemanya kalau medianya masih basah tidak perlu untuk disiram lagi. Sahabat indah, ukuran aglonema Dewi Hugas itu bisa jauh lebih besar daripada ini. Jadi untuk ukuran aglonema Dewi Hugas sendiri, ukurannya bisa lebih sekitar 1,5 meter dengan anakan yang banyak ketika aglonemanya itu sehat. Jadi bayangin aja sahabat indah. Ini sudah besar atau sudah satu telapak tangan saya, namun aglonema ini bisa jauh lebih besar lagi. Makanya kategori aglonema ini adalah aglonema yang berdaun lebar. Aglonema ini banyak menjadi incaran karena dengan bentuk garisnya yang indah, warnanya yang semakin merah akan semakin memiliki performa yang indah juga. Terus untuk daunnya yang lebar, terkesan adalah jenis aglonema yang mewah banget. Sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, inilah informasi yang bisa saya berikan untuk cara memecah aglonema. Ternyata sudah kita lihat tadi, sama saja seperti perawatan aglonema lainnya, cukup dengan membonggol dengan menggunakan bisa betadine atau bisa juga menggunakan antrakol. Dan untuk karakter sudah kita jelaskan. Untuk cara untuk memperbanyak dan untuk aglonema itu terhindar dari stres sudah kita saksikan pula. Waktunya saya undur diri. Terima kasih untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias yang selalu menyaksikan. Mendoakan semoga silaturahmi kita selalu terjalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata, ucapan, dan perlakuan yang kurang berkenan. Semoga sahabat indah diberikan kesehatan, panjang umur, dan memaafkan apabila saya melakukan kesalahan dalam isi konten ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you.